Tiga, tempat penyimpanan barang-barang ya, seperti dulunya. Dan ada tradisinya pertama-tama rumah. Ini Bang yang namanya tuh singa-singa. Jaga dokpak, cicak simbol pedara. Dan singa-singa yang jaga dokpak ini dulu, inilah dulu dibuat penangkal dia punya roh jahat. Karena ilmu orang Batak itu dulu sangat kuat. Bisa di tempat yang lain, di tempat kita bisa ditransfer dulunya punya masjid. Jadi mesti buat punya penangkal ya, seperti itu. Sedikit. Minum dulu ya. Jadi cicak ini juga ada arti. Cicak ini bisa hidup di rumah mewah, di rumah yang sederhana, di rumah yang paling sederhana. Bahwa orang Batak itu bisa hidup di mana-mana. Hidup seperti cicak. Itulah dibuat perumpamannya. Jadi kalau simbol negara, termasuk ini simbol orang dermawan, orang yang kaya. Tapi mesti bisa membantu orang-orang yang lemah tanpa mengharapkan imbalan. Ya, seperti itu. Oke, tadi rumah orang Batak ini Bang ya, dia punya pintu semua kecil. Bukan orang Batak dulu, bukan orang kecil. Tapi artinya kita masuk ke dalam rumah kita mesti minum dulu supaya kita menghormati orang yang ada di dalam rumah. Ya, itulah dia punya artinya. Oke, kita boleh masuk ke dalam Bang. Boleh lah. Jadi seperti ini dulu tidak ada rumah Batak itu. Ya. Rumah orang Batak itu dulu tidak ada pakai kamar. Dia terbuka. Karena dulunya Bang, dalam satu rumah ini dulu ada 4 keluarga, 3 keluarga. Karena dulu sangat susah buat rumah. Tapi rumah dulu sampai belakang. Karena juga ada renovasi. Ya. Nah, jadi kalau mereka buat tidur, tingkat dibuat dari bawah, tingkat ini diburungkan dari atas. Itulah pembatas. Tapi ada syarat dibuat dari raja. Bila siapa ada yang mengganggu istri orang lain dalam satu rumah, raja buat hukuman yang dihukum, pancung, potong dia punya kepala. Itulah aturan dibuat dari raja, ya, seperti itu. Dan dulu udah punya di tengah-tengah Bang seperti ini. Dan ini sekarang untuk berapian untuk memanaskan barang mereka. Karena dulu di sini sangat-sangat dingin, ya. Tapi sekarang di sini Bang suhunya udah tinggi, udah agak panas sekarang di sini. Dulu sangat dingin. Dan mereka masak di sini. Dan ini tempat kayu bakar. Nanti disusun ke sini supaya cepat kering. Karena panasan api di atas, ya. Seperti itulah dulunya. Yang di atas ini orang Batak bilang namanya Pamele-melean. Pamele-melean itu adalah tempat sesajen, tempat dia punya persembahan. Karena orang Batak dulu belum ada agama, masih animis, masih percaya kepada dia punya roh-roh, ya. Jadi kalau selalu mereka boleh itu makan makanan khusus supaya nanti apa yang mereka inginkan itu supaya terkabul. Itulah dulu menurut kepercayaan mereka, ya, seperti itu. Jadi kalau ini semisal tempat tidur raja seperti inilah dulu Bang, ya, nggak sama lah dengan masyarakat biasa tidur di lantai, ya. Tapi di bawah tempat tidur ini dulu, disinilah penyimpanan barang-barang yang berharga. Karena dulu belum ada lemari seperti kita sekarang, ya. Seperti itulah dulunya. Kalau bahasa Batak dibilang namanya ini hobuk. Hobuk lah bahasa Batak. Itu tempat tidur, ya. Seperti itu. Oke, lampu mereka dulu seperti ini. Dulu lampu tidak menggunakan minyak. Suhunya terbuat dari kayu. Tapi kalau malam hari, kalau udah mereka mau tidur, lampu semua dimatikan, ya. Seperti itu. Jadi kalau mengangkat air dulu, terbuat dari bambu seperti ini. Namanya poting. Bambu itu mengangkat air, ya. Dan dulu belum ada ember seperti sekarang. Jadi dulu pakai tali juga dibuat. Biar bisa diangkat seperti ini. Dulunya ada yang kecil dan ada yang besar. Artinya anak-anak sekalian ke danau bisa lah sekalian bawa air seperti itu. Oke, lagi ada yang mau ditanya tentang dalam rumahnya Bang? Lanjut Bang. Ini tempat barang-barang Bang? Iya tadi, ya tempat barang-barang dan hasil panen mereka sebagai apa? Hasil tani sih. Hasil tani? Iya, di situ lah kami bagian. Kalau di bawah Bang? Di mana? Tempat dengan ini. Tani paling bawah ini? Dengan mereka lah peliharaan. Ya. Oke, kita tempat jadi inilah yang aslinya dulu Bang. Dari dulu sampai sekarang yang belum direnovasi pada zaman dahulu kala, ya.
Jadi dulunya bang, bila mana ada orang bersalah di kawasan ini, dia ditangkap dibawa ke sini. Sebelum diadili, dia dulu masukkan dalam penjara. Ya itu dipasung. Nanti dapat orang yang ditentukan untuk memutuskan hukuman setelah kau kalau ke sini. Tempat ada abang sama tadi. Ini tempat rajanya bang. Oh, Pak Indra rajanya. Yang di bagus sini tempat kuat ya. Jadi kalau masyarakat biasa bang disaksikan tapi di luar tempat ini. Dan dulunya ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa diampuni dengan raja. Bila itu membunuh, memperkosa, mata-mata musuh. Raja batu hukumannya mesti hukum pancung. Ya, yang bisa diampuni bang adalah kesalahan-kesalahan kecil. Contohnya mencuri. Tapi apa nanti yang dicuri, dendanya bisa sampai berapa kali lipat. Supaya orang takut berbuat kejahatan atau kesalahannya seperti itu. Oke. Nanti saya sudah dapat hal yang ditentukan, kita takutkan akan ke sini. Nanti raja tanya dia punya saksi. Apa kesalahan sebenarnya? Bila mana dia itu mata-mata musuh, dia raja mata-mata musuh. Jadi kalau dia itu mata-mata musuh, dia punya hukuman mesti kena pancung, ya. Supaya masyarakat yang untuk menyaksikan supaya tahu apa itu hukuman sudah tahu ini. Ya. Ya. Tapi dulunya bang, kalau sudah berani berbuat kejahatan seperti itu, dia punya ilmu atau kebal-kebal itu udah pasti ada. Karena orang Batak dulu yang diperkuat adalah ilmu, karena belum ada agama, ya. Tapi nanti untuk melemahkan atau menghilangkan ini kekebalan si terdakwa, raja perintah datunya. Lihat dulu hari apa hari kelemahan dia, supaya kebal-kebalnya bang supaya bisa dihilangkan semua, ya. Nanti itu datu bersemedi seperti patung yang ada di situ bang. Ya. Tapi dulunya sejak mereka berdua mesti ditaruh sesajen, ya, tempat persembahan. Itu makanan-makanan ciri khas orang Batak dulu lah, ya. Baru nanti ini si datu meminta dia. Tolong tunjukkan di mana kekuatan dan kelemahan ini terdakwa supaya dia punya kebal-kebalnya supaya bisa saya hilangkan semua. Nanti datuknya ini nanti bang masuk ke rasukan, ya, masuk sambil tiroh-roh. Nanti datang petunjuk sama dia. Nanti saya sudah tahu di mana ini dia punya kelemahan ini terdakwa, baru si terdakwa nanti baru dibawa ke sana, ya. Nanti di sana tempat eksekusi dan di sini tempat sidang untuk memutuskan apa dia punya kesalahan seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang jelas bang bisa ditanya. Itu siapa itu? Itu simbol raja tuh bang. Jadi inilah rumah raja. Rumah raja itu melambangkan tanduk kerbau. Ya seperti itu. Kalau ini orangnya itu eksekutor. Yang mana? Ini administrasi si raja. Itu raja tuh bang. Administrasi raja. Karena dulu sini bang sistem kerjanya gotong royong. Yang bukan bikin tembokin semua. Jadi itu raja tuh melihat dari rumahnya lah. Melihat dari. Kalau dulu kan banyak ulu balang dulu dibilang. Ulu balang itu sama seperti panglima raja lah itu bang. Oke, kita ke tempat eksekusi. Bagian apa tuh ya, Mek? Kampung Cialagan. Kampung Cialagan. Kampungnya makam raja. Ini apa ya? Pedangnya? Ini pedang dari tongkatnya nih bang. Di sini dulu buku obat-obatan, buku jimat-jimat. Karena dulu kalau ada orang sakit, pergi sama jatuh bang. Dan sini ada baca macam-macam. Karena dulu belum ada dokter, ya. Jadi kalau orang Jawa bilang ini mirip seperti buku primbon. Jadi Jakarta. Iya, ini namanya buku pustaka lak-lak, ya. Ini udah diperbarui, Bang Musi asli. Ya ini bukan aslinya lagi bang, aslinya dulu tidak sembarangan, ya. Yang kamu juga. Iya, iya. Jadi ini tanggal orang Batak bang, kalendernya. Untuk melihat hari yang baik, hari yang tidak baik dari sinilah. Tapi tanggalan orang Batak ini cuma 30 hari 1 bulan. Tidak ada 31, tidak ada 29. Semua 30 hari. Tapi sama juga 12 bulan 1 tahun. Ya. Jadi kalau orang Batak itu bang bilang bulan Sipaha. Sipaha Sada, Sipaha 2, Sipaha 1 sampai Sipaha 12. Itulah bulan 12 ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini namanya bang Tukot Tunggal Panaluan. Tukot itu tongkat, tunggal itu 1, Panaluan untuk menaklukkan. Nanti dimanapun kebal-kebal atau ilmu terdakwa nanti bisa ditaklukkan dengan tongkat ini. Namanya Tukot Tunggal Panaluan ya. Oke. Itulah nama benda-benda ini. Tadi si raja sudah memutuskan hukuman si terdakwa. Bahwa si terdakwa itu mesti dieksekusi. Tadi bang dia dibawa dari sana tangan diikat. Ya, tangan diikat dan sesudah itu mata ditutup. Sorry. Mata ditutup dengan air ulos. Lebih kurang seperti ini. Ya. Bosnya warna merah juga. Ini kan yang duplikannya bang. Dulu warna ragi hodang dibilang dulu. Ikat.
Warna hitam ya? Tapi mata saya nggak saya tutup belakangnya. Ya. Kenapa? Karena saya cerita, saya tutup mata saya buka apanya tamunya udah hilang semua. Ya, jadi makanya nggak saya tutup. Karena tidak jangka. Pikir tadi ada Kirain ada apa gitu tadi. Ya, oke. Nanti sudah makan itu. Jokes ringan. Nanti di meja bundar yang ada di sini, Bang, disediakan dari sini makanan yang terakhir untuk terdakwa. Tapi di dalam makanan ini udah dicampur dengan ramuan-ramuan, Bang. Sesuai tadi apa yang udah minta si Datuk petunjuk yang sudah dia ya. untuk menambahkan dia punya ciman. Nanti sudah dia makan, bila mana ada kain seperti saya ini, mesti dibuka semua. Mana tahu ada kebal-kebal jimat-jimat ditaruh ke bagian badan. Dulu selalu seperti itu, mesti dicek semua. Baru nanti ini ditutup dengan kain polos, kaki diikat dengan punya rotan, nanti si terdakwa diangkat dan dilantangkanlah ke batu penyiksaan yang ada di sini. Posisinya lebih kurang seperti ini. ini masih asli, Pak. Apanya? Batunya masuk. Batunya. Batunya yang sedikit tongkatnya. Posisi lebih kurang seperti ini. Nanti datanglah datuk mengambil tongkat ini. Tuh kayak lu Ya. tuh. Baru baca mantra-mantra. Ya. Baca mantra-mantra nanti Dikelilingi ya? dikelilingi sampai berapa kali keliling lah untuk melemahkan dia punya cimat. Nanti sesudah itu tongkatnya ini dipukulkanlah dari bawah sampai dari atas sampai ke bawah sampai dia menjerit. Jadi kalau dia itu udah menjerit tutupan, dia punya ilmunya udah hilang. Tapi belum cukup seperti itu untuk memastikan nanti diambillah pisau kecil seperti ini. Ya, seperti ini baru disaat dulu dia punya badan semua. Saya sampai mengeluarkan darah. Jadi kalau udah tubuhnya sudah bisa terluka, ini si terdakwa sudah siap dieksekusi atau dipenggal. Tapi sebelum dipenggal, Bang, tubuh yang disatnya tadi disiram dengan air asam lagi. Ya, disiram. Dan dia pun menjerit dan semakin lemah. Dan dengan tujuan dibuat seperti itu, Bang, untuk menunjukkan kepada semua dia punya masyarakatnya supaya jangan ada melakukan kejahatan yang seperti dia lakukan, supaya takut, supaya jerah seperti itu. Ya, oke, nanti sesudah itu baru si terdakwanya diangkatlah ke sini. Posisinya lebih kurang seperti ini, Bang. Ya, tapi dengan terikat semua. Dan di bawah lehernya ditaruh tempat penampungan darah. Baru datang tadi eksekutor raja mengambil pedang yang dikasih ini dan mengucapkan kepada semua masyarakatnya horas, dan masyarakatnya menjawab dengan horas. Baru pedang yang baru dipenggalkan ke lehernya, Bang. Jum, mesti sekali penggal, mesti pisahlah kepala dengan dia punya bodi. Nanti darah dan kepala dibawa ke sana. Badan itu diletakkanlah ke meja tulisan yang ada di sini. Nanti dia punya dadanya, Bang, dibelah. Diambil hati dengan jantung, diangkat bawa ke sini. Ya. Baru nanti potong kecil, ditampurlah dengan darahnya tadi, dikasihlah asam banyak-banyak dengan dia punya ramuan-ramuan. Inilah nanti, Bang, yang dipersembahkan sama panglima rajanya. Inilah dulu yang dimakan. Itulah yang dibilang dulunya orang Batak itu dulu makan orang. Seperti itulah dia punya historinya. Ya, tapi mereka makan dengan tujuan, dan ini sekalian untuk menambah kekebalan, menambah ilmu, ya, supaya mereka itu lebih hebat, lebih strong, dia punya kekuatan magic power, ya. Tapi ini sisa badan dengan kepala, Bang, ini dibuang semua jauh-jauh. Itu tidak dikubur. Itulah hukuman orang bersalah, ya. Dibuang itu, Bang. Kemana, Bang? Itu ada ke hutan lah, Bang. Itu tergantung datuk. Kalau hari baik ke hutan. Kalau hari baik ke danau. Itu tergantung datuk. Tapi tempat pembuangannya itu kita tidak diperbolehkan melihat selama 7 hari 7 malam. Nanti bisa katanya rojanya kembali sama kita. Dan itulah aturan raja, ya, seperti itu. Jadi kalau menurut sejarahnya, Bang, darahnya dia punya eksekusi tidak berlaku lagi kira-kira tahun 1816, ya. Sesudah itu datanglah, Bang, misionaris yang dari luar, tapi yang berhasil itu yang dari Jerman, yang dipunya nama Dr. Ludwig Nommensen. Inilah yang menyebarkan agama, dan lama-kelamaan ini dihilangkan semua, tinggal dipunya historinya lah, Bang, sampai sekarang. Itulah sejarah yang ada di kampung ini. Jadi kalau ada yang kurang jelas, Bang, bisa ditanya. Terima kasih banyak, Tulang. Oke. Suara tulang Semangat menjelaskannya. tapi ya bagus pas. Oh, itu yang duduk di sini. Posisinya. Kalau masyarakat tetap di luar tembok. Kalau Batak itu raja aja semua, Pak. Tapi kalau dulu kan kerajaan. Ya, memang kerajaan. Kalau satu raja itu semua. Kalau dulu makanan seperti dia yang dipunya oli.
yang kayak gini. Di sampingnya itu Iya. ya. Nah, dulu kalau ini yang udah Kristen ini bang. Kalau dulu kalau masalah biasa kan kita ada di kubur. Ya. Kalau orang ketinggalan